Ya, Anda kembali bersama kami dalam IDX Second Session Closing dan kita akan ulas bersama dengan narasumber kami di hari ini terutama terkait laju indeks harga saham gabungan di jelang akhir pekan. Dan langsung saja saya sapa dengan Chris Aprilioni, Branch Manager Jasa Utama Kapital Sekuritas Batam. Halo, selamat sore Mas Chris. Ya, sore Mas Fajar. Ya, Mas Chris, ini terkait dengan laju indeks harga saham gabungan di hari ini sempat mengalami pelemahan pada penutupan sesi 1, tapi di akhir sesi kedua mampu menguat meskipun tipis. Ini Mas Chris, apa saja yang kemudian bisa kita jadikan catatan di perdagangan hari ini? Ya, kalau kita lihat memang dalam 3 hari terakhir ini IHSG cenderung lebih ke sideways ya, dalam rentang yang sangat pendek gitu. Ya, kalau kita lihat memang dari sejak di bulan November IHSG sempat naik cukup signifikan dan Desember ini memang kita prediksi IHSG tidak akan bergerak sesignifikan di bulan November, sehingga ya memang pergerakannya akan jadi lebih sempit di bulan Desember ini. Oke, pergerakannya akan lebih sempit di bulan Desember. Jadi ada level terdekat yang memang masih coba diuji, Mas Chris? Ya, untuk sementara secara jangka pendek di area 5.825-nya itu area supportnya ya, terdekat dengan area resistansinya masih di area 6.003. Oke, 6.003, kemudian 5.825 menjadi level-level terdekat. Nah, ini beberapa informasi juga masih mewarnai pergerakan market kita di hari ini. Salah satunya ada informasi terbaru dari penggabungan Bank Syariah yang akhirnya namanya sudah keluar ya, Mas Chris ini. Dan ini sepertinya cukup mempengaruhi pergerakan BRIS di hari ini. Apakah kemudian hal itu masih menjadi optimisme market atau seperti apa? Dan apakah akhirnya itulah yang menjadi penopang dari penguatan tipis IHSG di hari ini, Mas Chris? Ya, dikarenakan muncul berita yang cukup sentimen positif ya terkait mergernya Bridge dengan keluarnya nama yang baru gitu. Itu juga menjadi sentimen positif kepada market sehingga masyarakat yang melihat Bridge ya kembali melirik kembali Bridge di mana beberapa minggu kemarin masih cenderung sideways ya di area-area situ. Dan seperti di live saya di sebelumnya, saya juga bilang BRIS masih cenderung dapat menguat selama berada di atas MA20-nya, dan ternyata benar. Seperti itu. Oke, di MA20-nya masih mampu menguat. Itu berarti levelnya di berapa sebetulnya? Ya, kalau sekarang sih mungkin karena udah terlalu signifikan ya meningkatnya, MA20-nya sudah jauh ketinggalan di bawah. Masih di 1425 nih area MA20-nya. Oke, tapi melihat penguatan yang terjadi hari ini ke posisi 1785 atau 19,8%, masih akan berlanjut atau tidak Mas Chris? Atau justru hanya di hari ini saja berhenti? Ya, kalau kita lihat dari menit-menit terakhir sebelum penutupan ya, kita bisa melihat kalau BRIS ini kembali terkoreksi nih, dan peningkatannya sudah mulai terhenti dan ditutup di area 1785. Sehingga kemungkinan besar secara jangka pendek di hari Senin nanti kemungkinan BRIS dapat kembali mengalami koreksi, tapi hanya untuk pergerakan secara jangka pendek terlebih dahulu. Untuk ya kalau dia bisa bertahan di atas 1.700-nya kemungkinan masih dapat kembali menguat. Oke, masih bertahan di 1.700, kemungkinan masih bisa menguat. Sepertinya realisasi profit juga akan dilakukan. Tapi apakah kemudian respon yang diberikan oleh pelaku pasar cukup wajar Mas Chris di hari ini terhadap BRIS? Ya, kalau kita lihat memang BRIS ini salah satu emiten yang cukup dilirik ya di market, di mana peningkatan harganya juga meningkat cukup signifikan dari harga 100 hingga sekarang 1.700, sehingga ya setiap kali pemberitaan terhadap BRIS ini juga menjadi pemicu market untuk melakukan aksi untuk baik itu membeli ataupun menjual. Oke, tapi mungkin yang bisa disarankan ke pemirsa ini Mas Chris, baik bagi yang belum punya atau mungkin sudah punya target realisasi profitnya. Oke, untuk kita berbicara pada target BRIS secara jangka panjang, sebenarnya BRIS ini masih dalam bentuk trennya itu uptrend ya. Jadi ya jangan buru-buru jual. Dengan kalau ditanya apakah target ke atasnya masih cukup tinggi, ya kita melihat dengan peningkatan yang sudah cukup signifikan ya di atas 1.000% dari capital gain-nya, kita mungkin dapat melihat BRIS dapat kembali menguat, tetapi selalu jaga resiko untuk batasi kerugian Anda, karena kita nggak tahu dia bisa naiknya sampai berapapun. Seperti itu. Oke, batasi risiko, kita kembalikan kepada masing-masing begitu ya untuk kemudian disesuaikan dengan horizon investasinya. BRIS sepertinya masih mendapat respon yang cukup positif dari pelaku pasar. BBRI-nya saya akan juga tanyakan Mas Chris, karena justru hari ini terkoreksi. Tapi sebelumnya kita sapa terlebih dahulu penelpon yang sudah bergabung bersama kami sore hari ini. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Dengan siapa di mana, Pak?
Ya, saya Raka dari Tangerang Selatan, Mas. Oke, Pak Raka di Tangerang Selatan, silakan Pak Raka. Ya, baik. Jadi yang mau saya tanyakan adalah saya sudah pada hari ini saya sudah beli BSDE di 1120 Oke, BSD 1120. ya, dan DILD Oke, DILD. di 228. Oke. Nah, kira-kira untuk rekomendasinya seperti apa? Sebaiknya saya saya trading di jangka pendek atau jangka menengah saja? Oke, jangka pendek atau menengah serta potensinya seperti apa? Baik, Pak Raka. Ya, itu saja. Terima kasih sudah bergabung sore hari ini. Ya, Mas Kris, sebelum kita berlanjut ke pertanyaan dari Pak Raka tadi, saya masih ingin melanjutkan seputar BRIS dan juga BBRI. BBRI hari ini justru berkebalikan pergerakannya, Mas Kris. Apa yang kemudian bisa kita baca dari BBRI yang melemah lebih dari 1%? Ya, kalau kita lihat memang IISG hari ini tidak bergerak cukup signifikan ya, hanya menguat sebesar 0,07%. Jadi wajar jika perusahaan-perusahaan seperti LQ45 terutama big cap seperti bank itu bergeraknya tidak terlalu signifikan gitu. Dan kalau kita lihat dari sisi teknikalnya, BBRI ini mempunyai area resistance di area 4.400 di mana sudah dites dalam 1 minggu terakhir ini sangat sulit untuk ditembus di area 4.400. Jadi kemungkinan besar BBRI dapat kembali turun. Ini untuk area supportnya di area 4.200 untuk ya mungkin bisa kembali naik lagi. Oke, berpotensi kembali turun 4.200 karena resistennya 4.400 sepertinya agak sulit untuk dicapai. Tapi masih bisa menjadi pilihan untuk jangka panjang? Ya, kalau kita lihat secara tren, BRI masih dalam tren bullish. Tetapi ketika tren bullish tetap suatu saham tetap masih dapat mengalami koreksi. Sehingga ya kita manfaatkan koreksi ini sebagai pijakan untuk masuk ya, kembali untuk melakukan buy di BBRI. Oke, jadi yang cukup nyaman masuknya di level berapa tadi, Pak? Ya, properti secara indeks masih cukup baik ya. Properti kembali menguat dan BSD dapat kembali mantul di area supportnya 1060. Dan hari ini ditutup di atas area resistance-nya di atas 1100. Jadi menurut saya BSDE kemungkinan besar minggu depan dapat kembali mengalami penguatan ya. Kemungkinan besar BSDE target selanjutnya bisa mengetes area 1200-nya untuk di minggu depan. Oke, 1200 masih berpotensi untuk tembus BSDE. Sementara untuk satu emiten lainnya, DILD sudah punya di 228 ini, Mas Kris. Ya, DILD saya cukup menarik ya melihat DILD dikarenakan fundamentalnya masih tergolong murah, bahkan kalau kita bilang paling murah di antara para emiten Properti kawasan industri, sehingga menurut saya DILD masih cukup menarik nih ke depannya. Jadi tapi secara jangka pendek DILD masih bolak-balik di area 210 sampai 240. Jadi kalau mau trading secara jangka pendek mungkin bisa trading di area itu. Tetapi kalau untuk trading medium term ya kemungkinan besar DILD dapat kembali naik at least di area 280. Oke, itu view jangka pendek dan juga menengah untuk DILD. Pak Raka, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Anda. Kemudian ada penelpon yang juga sudah masuk di sore hari ini. Halo, selamat sore. Sore, Pak. Dengan Nasin dari Jambi, Pak. Iya, silakan, Pak. Mau nanya HMSP, Pak, di 2692. Di berapa, Pak? 2692. Oke, 2692. Sama Unilever di 9486. Oke, Unilever 9486 ya, Pak Acin ya. Ya, kira-kira mau di breakdown di harga berapa? Oke. Rekomnya gimana bagusnya tuh? Oke, fresh down di berapa dan rekomendasinya seperti apa? Baik, Pak Acin di Jambi. Ya. Nanti kita akan ulas bersama dengan Mas Kris. Tapi usai jeda, Mas Kris, kita akan kembali usai jeda berikut ini. Dan pemirsa Jam Beranjak di tempat Anda, kami segera kembali sesaat lagi.
with me, Clara Antawijaya, and this is Market Headlines. President Joko Widodo demanded accelerations of Patimban port constructions. Kita harapkan pelabuhan Patimban ini memiliki peran yang penting dan strategis. The national economy is predicted to continue its negative trend. Dilihat dari PMI-nya, dilihat dari impor bahan baku dan barang modalnya, kita masih harus sangat waspada. Ya, Anda kembali bersama kami dalam IDX Second Session Closing. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi melalui line telepon dan juga WhatsApp interaktif kami. Kami akan coba ulas bersama dengan narasumber kami di hari ini. Dan kembali kita lanjutkan bersama dengan Bapak Chris Aprilioni, Branch Manager Jasa Utama Kapital Sekuritas Batam. Dan pemirsa, 4 saham ini sudah direkomendasikan oleh Mas Chris, begitu ya. Mas Chris, kita coba ulas satu persatu. Di sini ada Antam, kemudian Telkom, Era Jaya, dan juga HM Sampurna. Kita terlebih dahulu ke Antam. Apa yang bisa kita ulas dari emiten ini? Ya, kalau kita lihat memang dari sisi harga nikel terus kembali mengalami penguatan ya, ditambah juga dengan sentimen mobil listrik, itu juga menurut saya sentimen yang cukup positif sebenarnya ke Antam. Dan kalau memang mengikuti saya dari awal ya, kita memang rekomendasi awal Antam dari harga ratusan dan sekarang udah masuk di area 1.400-an, dan menurut saya masih dapat kembali menguat dengan sentimen yang ada. Oke, dapat kembali menguat dengan sentimen yang ada. Level yang bisa dicermati? Level yang bisa dicermati di area 1.400 sampai 1.600 ya, di area itu. Oke, 1.400 hingga 1.600 sentimennya kurang lebih masih mendukung menurut view dari Mas Chris untuk Antam, pemirsa. Dan sebelum kita lanjutkan ke saham-saham lainnya, ada penelpon yang juga sudah bergabung bersama kami. Halo, selamat sore. Selamat sore, Pak. Ya, dengan siapa di mana, Pak? Dan Pak Bambang dari Bandung. Oh ya, silakan Pak Bambang. Selamat sore, Pak Ya. Fajar dan Pak Chris. Ya. Mau nanya satu saham Lipo Karawaci LPKR. Ya. Satu saya sudah punya di 230. Oke. Terus target di bulan Januari, Februari berapa kira-kira? Oke. Support resistance analisisnya gimana? Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bambang di Bandung LPKR 230. Nanti kita coba ulas bersama. Tapi sebelumnya saya ingin ke saham pilihan terlebih dahulu. Tadi ada Antam, kemudian Telkom, Era, dan HMSP. Untuk Telkom, Mas Chris, seperti apa ini? Ya, Telkom kalau kita lihat memang mulai kembali menguat ya, tetapi dalam semingguan terakhir ini berada pada rentang sideways, dan menurut saya di area sekarang cukup menarik untuk bisa diambil dengan support di area 3.200 dengan target saya secara jangka pendek ke 3.500. Oke. Dan kalau kita lihat secara year to date juga Telkom ini salah satu perusahaan LQ45 yang masih mengalami koreksi cukup dalam ya. Oke, jadi momentumnya masih bisa dimanfaatkan dengan level tadi 3.200 dan juga 3.500. Sementara Era Jaya? Era dengan launchingnya iPhone 12 ya, dengan kalau kita lihat dari animo masyarakat terhadap iPhone 12 yang sempat mengalami sold out di 25 menit awal, itu menurut saya dapat memberikan sentimen positif bagi Era untuk kembali menguat nih harga sahamnya. Oke, di level berapa itu Mas Chris? Era di sini saya berikan support di area 1.900 dengan target saya di 2.200. Target 2.200, support 1.900 untuk Era Jaya. Sementara satu saham lainnya dari consumer mungkin juga bisa menjawab pertanyaan yang tadi diajukan begitu ya, HM Sampurna. Apa yang bisa kita lihat dari pergerakan HMSP sejauh ini? HMSP kalau saya lihat dalam 2 hari ini mengalami ARB ya, dengan kalau saya bilang ini hanya kepanikan dari market sementara saja. Dan kalau kita lihat closing di hari ini juga tidak di area harga 1.555-nya berada pada area bid ya. Jadi itu menunjukkan bahwa animo masyarakat kembali dapat menarik untuk membeli HMSP. Jadi kalau menurut saya di hari Senin nanti HMSP dapat kembali naik ya dengan area resistance-nya di 1670 karena ada gap di situ. 1670 masih berpotensi dicapai dengan adanya gap begitu ya untuk HM Sampurna. Baik, itu tadi rekap atau rekomendasi dari Mas Chris. Ada Antam, Telkom, Era, dan juga HM Sampurna. Pemirsa, mungkin juga bisa menjadi acuan untuk Anda. Sementara itu kita coba kembali jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk begitu ya. Tadi ada Pak Acin di Jambi yang belum terjawab, menanyakan HM Sampurna 2692, Unilever 9486. Mungkin HM Sampurna sudah cukup terjawab. Sementara untuk Unilever sendiri, Mas Chris?
Unilever, saya sempat bahas di YouTube saya. Anda bisa buka di YouTube saya. Saya bilang di situ saya tidak akan invest di Unilever lagi dalam at least dalam waktu 3 sampai 5 tahun ke depan. Dikarenakan secara sekarang rasionya setelah stock split itu masih mengalami rasio yang cukup tinggi ya. Dan saya rilis video itu di bulan lalu dan itu terbukti dalam 1 bulan ke depan di saat IHSG mengalami peningkatan di bulan November, justru Unilever terus mengalami penurunan. Seperti itu. Jadi menurut saya Unilever saat ini kurang menarik untuk kita tradingkan secara jangka pendek maupun secara jangka menengah. Masih kurang menarik untuk Mas Kris. Tapi Pak Acin menanyakan sarannya ini, Mas Kris sudah punya di 9486 cukup tinggi. Average down-nya di harga berapa sebetulnya yang bisa disarankan? Kalau ingin average down, tunggu di area 5.000. Jadi kalau menurut saya, kalau ditanya apakah Unilever saya rekomendasinya seperti apa, saya lebih baik untuk keluar dulu Unilever. Nanti saya tampung lagi di area 5.000 kalau memang sangat berminat di Unilever. Saya mending lebih memilih perusahaan-perusahaan lain yang mempunyai prospek dan fundamentalnya jauh lebih murah. Oke, fundamental jauh lebih murah itu menjadi salah satu pertimbangan. Sementara jaraknya sudah cukup lebar dengan portofolio Pak Acin, sudah punya di 9486. Mungkin cut loss juga bisa menjadi salah satu opsi begitu ya, seperti yang Mas Kris tadi kemukakan. Baik, itu tadi untuk HMSP, kemudian Unilever. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Acin di Jambi. Kemudian kita beralih ke pertanyaan lain yang juga ditanyakan oleh Pak Bambang di Bandung. Ini Mas Kris kembali ke sektor properti. Sepertinya ada LPKR, sudah punya di 230. Analisisnya seperti apa, terutama target price hingga Januari dan Februari? Ya, LPKR secara jangka pendek berada pada area rentang 220 sampai 240. Perhatikan area itu, kalau break di bawah 220 saya sarankan keluar dulu. Nanti bisa tampung mungkin di area 200, tapi kalau break di atas 240, maka target selanjutnya berada di area 264. Gitu. Oke, bisa. Jadi mungkin di area Januari atau Februari kemungkinan bisa nyentuh tuh area 260-an. Oke, 260-an Januari hingga Februari. Tapi LPKR masih menjadi salah satu emiten yang cukup seksi atau tidak di sektornya nih, Mas Kris? Ya, kalau kita lihat secara properti yang terus mengalami penguatan, kemarin juga LPKR juga ikut mengalami penguatan. Jadi menurut saya ketika properti kembali menguat, ya LPKR salah satu pilihan masyarakat untuk mereka membeli LPKR juga, seperti itu. Oke, bisa menjadi pilihan. Kemudian tadi menjawab pertanyaan Pak Bambang di Bandung, level 264 sepertinya atau 260-an bisa menjadi level yang diperhatikan di Januari dan juga Februari. Baik, semoga sekali lagi menjawab pertanyaan dari Anda. Kemudian Mas Kris, saya juga ingin bertanya beberapa saham yang juga ditanyakan oleh pemirsa ini. Di antaranya ada Pak Eri seperti di Tangerang ini menanyakan saham Agro, kemudian juga TCPI. Agro belum punya ini Mas Kris, apa yang bisa disarankan? Ya, Agro kalau kita lihat penguatannya cukup signifikan ya, dan kalau kita lihat memang pergerakan harganya terus mengalami penguatan. Jadi kalau memang sangat berminat di Agro, silahkan masuk, tapi batasi kerugiannya karena area supportnya sekarang di area 690. Jadi selama Agro berada di atas 690, silahkan di hold. Oke, di atas 690 silakan di hold, tapi batasi kerugian menjadi satu catatan penting. Kemudian yang kedua, Transcoal Pacific atau TCPI sudah punya 7.500, Mas Kris? TCPI sekarang berada pada area support ya, 7.400. Perusahaan-perusahaan yang seperti ini biasanya memang ketika dibanting mengalami penurunan cukup dalam. Di sini juga ada sinyal sell sebenarnya, jadi perhatikan kalau nanti hari Senin tutup di bawah 7.400, saya lebih baik keluar terlebih dahulu. Oke, itu menjadi saran yang sepertinya cukup tegas untuk Pak Eri di Tangerang, TCPI, terkait dengan portofolio Anda. Sekali lagi keputusan tetap kami kembalikan kepada Anda. Mas Kris, kita akan kembali di segmen berikutnya. Pemirsa jangan beranjak di tempat Anda, kami segera kembali sesaat lagi. Senang sekali saya David San Ovo dan dapat hadir menemani Anda dalam program spesial dialog webinar on TV. Setiap minggunya kita akan membahas tema-tema yang sangat menarik. Apa kabar ibu-ibu sekalian? Alhamdulillah baik.
salah satu ambisi daripada Kementerian Koperasi dan UMKM bersama Spesco adalah koperasi keren, baru, digital gitu kan, yang kita bisa IT. Nama saya Devisa Novel, jabatan saat ini di Idea Channel adalah sebagai produser dan sekaligus presenter program yang dibawakan saat ini dengan nama Idea Second Session Closing, terkait juga dengan kondisi capital market Indonesia dan perkembangannya dari waktu ke waktu. Dan saya sangat senang untuk belajar dan berkecimpung di berita ekonomi, khususnya di capital market. Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami dalam IDX Second Session Closing. Kembali kita akan ulas pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp interaktif. Dan saya kembali dengan Chris Aprilioni, Branch Manager Jasa Utama Kapital Sekuritas. Mas Chris, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada Pak Haikal di Tegal. Selamat sore, Pak Haikal menanyakan 3 saham, Sido Muncul, Pakuwon, dan juga Tower. Kita ke Sido Muncul, sudah punya di 805. Analisisnya, Mas Chris? Sido Muncul secara jangka pendek kemungkinan besar masih akan sulit untuk menembus di atas 800 lagi ya. Sementara kemungkinan dia akan mengetes area supportnya 760. Perhatikan area 760-nya karena itu adalah area pentingnya Sido Muncul. Jadi kalau itu di break mending keluar dulu. Tapi selama di atas 760 kemungkinan masih dapat menguat ke 840. Oke, masih berpotensi ke 840, tapi ada level yang perlu dicermati tadi untuk mungkin melakukan strategi lainnya. Sementara Pakuwon sudah punya di 535. Pakuwon masih bagus, masih cukup baik ya. Kemarin mantul di area supportnya 505, jadi sekarang area di 550 masih bisa hold. Dengan resistance terdekat 560, tapi kemungkinan besar saya lihat kemungkinan masih bisa dapat ditembus area 560-nya dengan target selanjutnya di area 600. Jadi masih layak hold ya, Mas? Jadi masih layak hold. Oke, masih layak hold. Dengan area support sekarang masih di area 520. Oke, 520 support, resisten 560 untuk Pakuwon. Sementara satu saham lainnya, ada Sarana Menara atau Tower, sudah punya di 1020. Tower perhatikan jika closing di bawah 1000, mending lebih baik keluar terlebih dahulu. Jadi selama di atas 1000 masih bisa hold dengan ada resistance terdekat di area 1045. Tapi kemungkinan secara jangka pendek masih akan sideways dulu di area 1000 sampai 1045. 1000 hingga 1045 sideways untuk Tower, begitu ya Pak Haikal. Silakan saja untuk bisa disesuaikan dengan strategi investasi Anda tentunya apabila memang ini bisa menjadi level-level yang mungkin bisa Anda cermati. Sementara saya bergeser ke Pak Edi di Jakarta. Halo, selamat sore Pak Edi, menanyakan 3 saham. Ini sepertinya cukup banyak Mas Chris yang ditanyakan. Ada MAPI 890, seperti apa sarannya? MAPI ya, dengan peluncuran iPhone 12 juga kita tahu MAPI mengeluarkan sektor untuk penjualan HP juga, dan itu juga menjadi sentimen positif bagi MAPI. MAPI masih cukup bagus dan hari ini tutup di atas resistance 870 sehingga 870 jadi area support dengan target selanjutnya resistance di atas di area 990. Oke, 990 ini Pak Edi untuk MAPI, tadi view dari Mas Chris. Sementara satu saham lainnya ditanyakan dari sektor consumer, ICBP. Punya di 10125, seperti apa view-nya? ICBP juga secara jangka pendek sideways ya, seperti Tower, jadi batasi kerugian kalau dia di bawah 9.800 lebih baik keluar terlebih dahulu dengan area resistance-nya masih di area 10.000, jadi range-nya masih 9.800 sampai 10.000. Oke, itu untuk ICBP dan juga MAPI, Pak Edi, bisa menjadi tambahan acuan bagi Anda. Dan kemudian dari Pak Edi saya bergeser ke Pak Surya di Jakarta. Selamat sore Pak Surya, menanyakan Doit sudah punya di 280 sampai dengan Januari 2021, seperti apa ini analisanya? Silakan Mas Chris. Doit perhatikan area 400-nya, selama di atas 400 masih bisa hold, apalagi modalnya masih di bawah, masih bagus banget. Selama di atas 400 kemungkinan target selanjutnya Doit saya prediksi di area 400 di area 494. Next-nya di area itu. Oke, 494 next area pergerakan untuk Doit. Sementara Pak Surya cukup lebar ini di 220. Itu lagi-lagi kami kembalikan kepada Anda untuk melakukan eksekusi terkait dengan portofolio ini. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Anda tadi, beberapa yang sudah diajukan dan masih cukup banyak Mas Chris. Ini seperti yang ditanyakan ada Herviana di Tanjung Pinang. Selamat sore Ibu Herviana. BRIS ditanyakan 1.700. BRIS tadi sebetulnya sudah kita ulas. Kemudian ada GGRM 4.800. Mungkin kita ke GGRM. Mas Chris, bagaimana kemudian support dan resisten hingga awal Januari yang ditanyakan? Ya, kalau GGRM kalau kita lihat dari harga pembukaan dengan harga penutupan terlihat menguat ya, di candle-nya hijau walaupun minus 6,6% hari ini.
Jadi kalau kita lihat kemungkinan besar GGRM hari Senin sama seperti Sampurna dapat kembali menguat, dapat kembali rebound. Perhatikan area supportnya sekarang di area 41.000 ya. Area resistance-nya kemungkinan besar ada gap di sini 44.300. Oke, jadi kemungkinan dapat ke area situ. 44 ribuan begitu ya, masih terlihat ada gap. Ibu Herviana, itu tadi support dan resisten terdekat, terutama untuk awal Januari. Jadi masih layak hold ini, Mas Kris? Ya, gudang garam dengan penurunan yang cukup signifikan dalam 2 hari ini, menurut saya kalau udah di saat sekarang ini ya lebih baik di hold saja. Oke, baik. Itu tadi Ibu Herviana dari Mas Kris untuk BRIS dan juga GGRM yang sudah kita ulas juga. Sementara yang ditanyakan lainnya adalah Christian di Jakarta menanyakan Astra Internasional punya di 5760 saran dan resisten serta target price di akhir tahun. Silakan Mas Kris. Pasti akibat dari sentimen dia keluar dari indeks syariah ya, di mana ya kemungkinan secara jangka pendek masih akan cenderung sideways di area 5650 sampai ke 5900. Jadi perhatikan area itu untuk Astra. Kemungkinan secara jangka pendek masih belum akan bisa ditembus untuk break new high lagi gitu. Jadi sentimennya masih cenderung negatif terhadap Astra, jadi kemungkinan masih dapat terkoreksi. Oke, masih dapat terkoreksi untuk Astra Internasional. Mas Christian di Jakarta, sekali lagi kami informasikan bahwa keputusan tetap ada di tangan Anda. Mas Kris, itu sepertinya menjadi pertanyaan terakhir kita di sesi kali ini. Kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Terima kasih banyak, sehat selalu. Ya, makasih Mas. Ya, pemirsa, demikian IDX second session closing untuk hari ini. Semoga pembahasan tadi dapat menjadi referensi untuk portofolio Anda. Dan kita akan kembali berjumpa di pekan depan, begitu ya, pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di IDX second session closing. Dan di masa pandemi ini, pemirsa tetap ingat pesan Ibu, jaga protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, menjaga jarak dan jauhi kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Saya Fajar Waya mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.